Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, setelah kita kemarin melihat Bitcoin mendapatkan semacam sell off dan kembali ke kurang lebih angka 100.000 dolar, pada akhirnya hari ini kita kembali mendapatkan rebound setelah pasar saham Amerika Serikat tadi malam buka dalam keadaan yang positif dan juga closing dalam keadaan yang hijau. Itu juga kemudian membawa dampak positif ke cryptocurrency market, tidak terkecuali tentunya Bitcoin. Kita sekarang melihat Bitcoin kembali rebound ke kurang lebih angka 105.000 dolar, bahkan tadi sempat break sedikit di atas 107.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit pullback. Nah, di video hari ini teman-teman kita bakalan bahas kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi di Bitcoin, diikuti juga apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini, teman-teman, secara global, crypto total market cap kembali ke angka 3,63 triliun dolar atau naik sekitar 3,7%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 10%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 10,26% ke 256,23 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau cek nih. Sekarang bagaimana keadaan liquidation heat map untuk Bitcoin sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk 1 minggu terakhir, sebenarnya tumpukan likuidasi itu berada di atas maupun di bawah harga kita sekarang. Tetapi kalau kita mau tanya lebih spesifik, kira-kira angka likuidasi yang lebih besar itu di sebelah mana? Maka kita bisa melihat dengan warnanya di sini. Semakin kuning warnanya, berarti semakin besar angka likuidasi yang berada di titik tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat, sekarang itu ada angka likuidasi yang cukup besar yang berada di kurang lebih angka 109.000 dolar. Oke. Yang berarti kalau misalnya kita berhasil nyampe ke area tersebut, ada chance bahwa kita bisa breakout ke area all-time high yang baru. Nah, tapi tentunya kita tidak bisa pungkiri juga bahwa tetap aja ada potensi bagi kita untuk mendapatkan semacam likuidasi sedikit di arah bawah terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita strike menuju ke atas. Dan area terdekat yang berada di bawah harga kita sekarang itu di sekitaran 104.800-an. Ya, anggap sampai 104.500-an lah. Itu sebuah range yang terdapat juga titik likuidasi. Dan juga yang tidak kalah besar sebenarnya terdapat di area range 102 sampai ke kurang lebih 99.000. Yang sebenarnya juga bukan tidak mungkin bisa kembali kita hit. Karena sampai dengan hari ini yang kita lihat terjadi di Bitcoin itu sebenarnya adalah konsolidasi ya. Selama mungkin sudah bisa kita katakan semingguan kita terkonsolidasi. Kalau kita cek dari tanggal 18 Januari hingga sekarang, ya kita stuck di sebuah range antara 105 sampai kurang lebih 100.000 dolar. Dan saya sudah sampaikan ini di video kemarin bahwa selama area trendline yang kemarin berhasil kita break itu masih mampu kita pertahankan, maka semua konsolidasi yang kita lihat terjadi itu hanya merupakan semacam indikasi bahwa kita sedang membentuk continuation pattern dan kita masih akan tetap melanjutkan kenaikan ke atas. Invalidasinya adalah jika kita berhasil untuk menjebol di bawah trendline sekaligus closing daily candle di bawah angka 98.000. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka dengan sangat berat hati harus saya sampaikan, kita kemungkinan akan kembali ke bias yang bearish. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan dalam keadaan yang bullish. Meskipun in the short term kita bisa aja mendapatkan pullback lebih dalam daripada apa yang sudah kita lihat, tapi itu tidak mengubah secara struktur bahwa kita telah berhasil untuk break dari struktur bearishnya. Terlebih lagi, kalau misalnya kita melihat untuk spot Bitcoin ETF, data terbaru menunjukkan bahwa ada pembelian yang lumayan masif lagi masuk dari Grayscale, Bitcoin ETF, dan juga BlackRock. Secara total, mereka membeli kurang lebih hampir 8.000 Bitcoin. Nah, tentunya kita memerlukan adanya konsistensi sekali lagi dari demand spot Bitcoin ETF untuk mendukung tesis bahwa Bitcoin akan meneruskan kenaikannya dan break ke area all-time high yang baru. Tetapi so far, kita melihat ada pembelian yang cukup besar di sini, dan tentunya ini merupakan berita baik untuk market, karena
setelah terjadinya pelantikan Trump, rupanya ya tidak banyak orang yang mau menjual, terutama kalau kita lihat data spot Bitcoin ETF, tetapi justru mereka terus melakukan akumulasi. Jadi itu adalah sebuah sign yang baik tentunya. Dan sekarang kita coba masuk ke chartnya Bitcoin dan kita bakalan bahas apa yang sedang terjadi selama 24 jam terakhir. Nah, kemarin kita sempat melihat Bitcoin mendapatkan sell-off kembali ke kurang lebih area $100.000. Itu disebabkan karena kita melihat pada saat pelantikan Trump, tidak ada sama sekali mentioning soal cryptocurrency. Atau tidak ada topik cryptocurrency yang dibicarakan pada saat pelantikan Trump. Sehingga itu membuat market kemungkinan kecewa dan mengatakan, ya ini tidak sesuai ekspektasi gitu ya, apakah saya harus menjual aset saya? Karena bisa aja ini menjadi event di mana justru banyak orang berebut untuk jualan, karena rupanya Donald Trump tidak menyebut persoalan cryptocurrency. Dan itu berhasil untuk menciptakan sell-off dari kurang lebih 109.000 kurang lebih sampai ke angka $100.000. Tetapi hari ini kita kembali mengalami recovery yang lumayan signifikan karena kita melihat bahwa pertama Donald Trump itu sudah mengakui bahwa dia memang membuat satu meme coin yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dia bahas ya, tapi tadi sempat dibahas bahwa dia tahu dia ada mengeluarkan meme coin, tapi dia nggak terlalu ngurus gitu ya. Dia cuma bertanya, sekarang saya udah cuan berapa, dan lain seterusnya. Dan juga dia mention bahwa dia akan membuat satu project, seingat saya namanya Project Stargate, di mana itu akan memberikan semacam bantuan dana lah, atau investasi lah, bahasa yang lebih kerennya gitu ya, kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang AI. Makanya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, di kripto ya, sektor AI hari ini kembali mendapatkan exposure. Sehingga banyak koin-koin AI kembali mendapatkan kenaikan yang lumayan signifikan. Tetapi secara overall, sentimen market kembali dalam keadaan yang menurut saya tergolong positif lah ya. Setelah kemarin kita melihat Donald Trump sepertinya tidak mentioning sama sekali soal kripto, tapi hari ini at least dia udah mention soal meme coin-nya. Dan juga kita tahu bahwa ya segera akan ada regulasi yang jelas yang dibentuk oleh pemerintahan Donald Trump yang berkaitan dengan cryptocurrency. Regulasinya nanti akan dibentuk. So, kalau kita bicara soal price action, apa yang sedang terjadi? Nah, sebenarnya belum ada sesuatu yang menurut saya terlalu berbeda dengan apa yang kita sudah bahas di video kemarin, adalah bahwa selama area trendline dan juga area 98.000 ini mampu kita hold, maka saya masih akan berada di dalam bias yang bullish. Dan teman-teman, kita masih bisa aja mendapatkan konsolidasi seperti ini bentukannya sebelum pada akhirnya kita mengalami rally. So, kalau misalnya ditanya apakah ini sudah pasti kita bakalan breakout ke all time high yang baru dalam waktu yang dekat, ya bisa aja tertunda selama beberapa hari. Saya rasa itu adalah satu skenario yang menurut saya masih probable atau probabilitasnya ada untuk terjadi. Tapi untuk sementara perlu kita akui bahwa rebound yang kita lihat di sini terlihat cukup oke. Ditambah lagi kalau misalnya kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, maka kita sekarang sedang membentuk sepertinya semacam konsolidasi. Setelah kita telah berhasil untuk mendapatkan rally, ini biasanya adalah sebuah sign yang cukup baik. Nah, yang kita perlukan, teman-teman, tentunya adalah semacam konfirmasi bahwa kita memang akan dan mungkin sudah breakout ke all-time high yang baru sebelum kita mungkin bisa mencari lagi secara berikutnya. Kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya untuk membeli dalam keadaan seperti ini. Yang menjadi satu hal yang akan sangat positif terjadi ke Bitcoin adalah kalau misalnya kita bisa closing daily candle di atas 106.200-an. Karena itu akan berarti kita mendapatkan closing daily candle tertinggi sepanjang sejarah Bitcoin. Tapi unfortunately sampai dengan hari ini kita belum berhasil melakukan hal tersebut dan masih bertahan di kurang lebih area 106 sampai 105.000 dolar. Nah, jika teman-teman kita memang akan langsung break ke area all time high yang baru dari sini, maka ekspektasi saya tetap adalah kita kemungkinan akan mendapatkan semacam konsolidasi, kemungkinan akan mencoba untuk meliquid dulu sedikit area likuidasi yang berada di bawah,
mungkin di sekitaran area 104.000 ini bisa menjadi target pertamanya gitu kan. Dan kemudian kita start untuk mendapatkan momentum lagi dan pada akhirnya melanjutkan rally. Jadi ini adalah satu senario yang berpotensi untuk terjadi. Nah, kalau misalnya dalam beberapa waktu ke depan yang kita lihat adalah bentukannya seperti ini, di mana kita mendapatkan konsolidasi, maka menurut saya senario ini yang mempunyai probabilitas paling tinggi untuk terjadi. Tetapi jika yang kita lihat berikutnya adalah kita tiba-tiba kembali mendapatkan semacam sell-off, ya kan, diikuti bearish continuation pattern, maka ini adalah berarti sebaliknya, clue dari Bitcoin bahwa kita memang ternyata belum siap untuk breakout ke all time high yang baru, dan masih harus memperpanjang konsolidasi yang sudah kita bentuk selama beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat di 4-hour chart, maka kita bisa katakan ini sudah dimulai dari tanggal 17 Januari kemarin. Tapi itu tidak akan mengubah apapun untuk midterm, itu masih aja tetap merupakan bentuk konsolidasi sebelum pada akhirnya kita rally ke atas. Jadi bias saya untuk midterm tetaplah masih akan dalam keadaan bullish. Sedangkan untuk short term, saya sekarang dalam keadaan netral. Saya harus ngelihat dulu bagaimana pergerakan Bitcoin selama mungkin beberapa jam ke depan atau mungkin besok lusa. Itu mungkin bisa menggambarkan apa yang akan terjadi berikutnya. Kalau yang kita lihat adalah semacam konsolidasi seperti ini adalah menurut saya clue bahwa probabilitasnya lebih besar kita akan langsung naik dari sini tanpa akan kembali ngeretes ke area 100.000 lagi. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah kita mendapatkan sell off dari sini diikuti sekali lagi bearish continuation pattern, maka ini justru adalah clue juga dari Bitcoin bahwa ini merupakan perpanjangan dari konsolidasi yang sedang terjadi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang menonton video saya kemarin, harusnya sedikit banyak sudah tahu ya bahwa saya sampaikan kalau teman-teman berniat untuk long, sebenarnya area yang kemarin kita tuju ini adalah merupakan area yang cukup ideal bagi teman-teman untuk start mendapatkan atau mencari long setup. Saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat memanfaatkan di mana kita nge-retest ke area di sini dan kemudian kembali mendapatkan rally gitu ya. Kalau ada mungkin boleh kasih komentarnya. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau masuk, harusnya kemarin gitu ya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kalau kita nyampe lagi ke kurang lebih area ini, sebenarnya ini adalah peluang untuk buy the dip. Itu saya sampaikan di video kemarin. Dan kalau sempat masuk, ya saya mungkin harus menyarankan kalau teman-teman yang belum melakukan taking profit untuk at least menggeser stop loss-nya ke arah entry. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum sempat punya posisi apapun, saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk membuka posisi, baik itu short maupun long, karena bagi saya keduanya belum menghadirkan setup yang, atau kali ini kita belum mendapatkan ada setup baik itu long maupun short yang dari segi RR-nya baik dan juga setup yang rapi. So, saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.